Indonesia AS bahas sejumlah kerjasama pertahanan. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat membahas sejumlah kerjasama dalam bidang pertahanan mulai dari pendidikan prajurit TNI hingga peralatan pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd J. Austin III di Jakarta pada Senin. Ini merupakan pertemuan keempat mereka dalam 2 tahun terakhir. Menurut Prabowo, terdapat sejumlah isu yang dibahas dengan Menteri Pertahanan AS, antara lain pendidikan prajurit, perlengkapan militer, dan pertukaran ahli. Saya menyampaikan kepada perwakilan AS tentang kepuasan terhadap kerjasama kedua negara hingga saat ini, ujar Prabowo di Jakarta. Prabowo menambahkan Indonesia juga akan melanjutkan kerjasama untuk memulangkan tentara AS yang hilang dan meninggal di wilayah Indonesia, khususnya melalui program Prisoner of War dan Missing in Action Recovery yang ada di wilayah Indonesia. Kami berjanji untuk mempercepat ini dan kami ingin membantu mereka membawa kembali pahlawan mereka yang gugur, tambah Prabowo. Dalam pertemuan, Prabowo juga menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara non-blok akan tetap dipertahankan. Indonesia tidak ingin ada ancaman terhadap keamanan global karena perang akan merugikan semua negara, termasuk membahayakan rantai pasokan global dan upaya pemulihan ekonomi global. Prabowo juga terkesan dengan pertemuan 14 November 2022 antara Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping di Bali. Kedua pemimpin sepakat bahwa persaingan tidak boleh mengakibatkan konflik dan menekankan bahwa Amerika Serikat dan China harus menangani persaingan secara bertanggung jawab dan memelihara saluran komunikasi yang terbuka. Selain itu, kedua Menteri Pertahanan juga membahas Indonesia-United States Security Dialogue yang akan diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada awal Desember 2022. Kementerian Pertahanan Indonesia menilai pertemuan di Bandung istimewa karena kedua negara telah berdialog selama 20 tahun. Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Lloyd J. Austin mengatakan hubungan Amerika dengan Indonesia dalam bidang pertahanan telah berlangsung 70 tahun. Menurutnya, kerjasama tersebut akan tetap tumbuh dan terus berlanjut seperti pendidikan dan latihan bersama. Baru saja pada tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah Super Garuda Shield, menggabungkan lebih dari 4.000 lebih angkatan bersenjata dari 14 negara, membuatnya menjadi salah satu latihan angkatan bersenjata paling besar di wilayahnya, ujar Lloyd J. Austin di Jakarta. Ia juga menyebut pertemuan ini juga membahas tentang invasi Rusia terhadap Ukraina, termasuk di dalamnya penegakan terhadap prinsip penghormatan terhadap wilayah yang berdaulat. Jadi saya menghargai Indonesia yang berbicara di PBB pada awal tahun ini, mengutuk agresi ilegal terhadap Ukraina. Pengamat intelijen, keamanan dan militer, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, berpendapat diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo ke sejumlah negara sebagai terobosan yang cerdas. Ia beralasan Prabowo mampu berdiskusi secara ilmiah dengan para menteri pertahanan negara-negara maju, kemampuan komunikasi dan bahasa internasional yang dikuasai pendukung diplomasi pertahanan. Pembicaraan empat mata kerap dilakukan sehingga berbagai kesepakatan dapat dilakukan dengan cepat dan penuh kepercayaan, ujar Susaning Tias kepada VOA. Susaning Tias juga menilai kebijakan pengadaan alutsista TNI cukup efektif karena skema yang ditawarkan langsung pemerintah dengan pemerintah. Ia juga mengapresiasi kerjasama pertahanan Indonesia dengan 3 negara kuat di Eropa, yakni Inggris, Prancis, dan Italia yang terjalin dengan baik. Kata dia, kerjasama tersebut sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan atas rencana pengadaan alutsista TNI. Harapannya, kerjasama dengan Amerika pun dapat terlaksana dengan baik, saling menghormati dan tidak merusak lingkungan strategis negara masing-masing.